Ikhwani fillah wa hayyikum bitaqiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Ikhwatal Islam, ikhwatal iman, akramanallah wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa memuliakan kita semua. Syukur kepada Allah dengan afdholi syukri, alhamdulillah rabbil alamin. Kita masih diperkenankan oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, diberi nikmat Islam, iman dan ihsan. Alhamdulillah, pada kesempatan menjelang siang yang cerah ini, ana menyapa kembali di channel ini. Alhamdulillah, setelah kita menyimak banyak sekali perkembangan akhir-akhir ini, dan alhamdulillah gelombang hijrah dari Islam Jamaah terus bermunculan di mana-mana. Kemudian beberapa hari terakhir ini juga bermunculan hal-hal yang cukup menyita perhatian kita ya, terutama yaitu dengan berita-berita mengenai perkembangan hijrah, terutama yang sangat menggembirakan saya kira, karena di mana-mana ada gelombang hijrah. Kemudian beberapa tokoh-tokoh penting yang dulunya adalah menggegeri perjuangan hijrah ini, sekarang sudah banyak yang berhijrah. Kemudian juga sangat banyak testimoni ya, dari mantan-mantan Islam Jamaah, yang itu semua adalah merupakan bukti, merupakan realita yang ada dan bisa diambil untuk ibroh maupun sebagai pelajaran bahwa memang begitu adanya, memang seperti itu level kerusakan akidahnya, sehingga kita senantiasa diselamatkan. Dan masyarakat ikhwan muslim yang ada di Indonesia yang belum sempat ya, atau bahkan mau bergabung di Islam Jamaah, supaya berpikir kembali bahwa seperti itulah akidah mereka dan itulah ajaran mereka. Thayyib, pada kesempatan hari ini ana menayangkan lagi video ini dan mengupload di channel ini. Kali ini ana akan sedikit sharing ya, tentunya ini juga hasil pengamatan dari kawan-kawan hijrah setelah kita hijrah ini, yaitu antara lain apa saja atau hal-hal apa saja yang dilakukan oleh keimaman atau pengurus Islam Jamaah terhadap hijrawan atau terhadap mantan-mantan Islam Jamaah yang sudah berhijrah atau keluar dari Islam Jamaah. Banyak sekali, nanti ada sekitar bahkan 10-an lebih kalau tidak salah kalau kita urutkan, yang dilakukan mereka terutama kepada kami ikhwah-ikhwah yang sudah bisa hijrah dan terselamatkan oleh akidah Islam Jamaah. Thayyib, perlu ana ulangi sekali lagi bahwa di dalam Islam Jamaah itu tidak lebihnya sebuah ajaran doktrin ya, ajaran doktrin pemagaran ya. Yang sudah hijrah ini adalah dianggap sesuatu hal yang sangat membahayakan, terutama bagi Islam Jamaah atau ru'yah Islam Jamaah yang masih ada di dalam. Sehingga sampai saat ini berita yang terbaru adalah selalu digembor-gemborkan tentang penyimpangan 30 ciri orang yang berpahaman sudah menyimpang. Itu setiap bulan dinasihatkan, dan setiap hari informasi dari teman-teman kita yang masih di dalam selalu dibahas ya, masalah gelombang hijrah ini dan pemagaran. Bagaimana supaya sisa-sisa jamaah walaupun masih banyak juga ya yang masih di dalam Islam Jamaah itu jangan sampai ikut berhijrah. Thayyib, itu adalah apapun usaha mereka, intinya kita selalu berdoa supaya saudara-saudara kita yang masih dalam Islam Jamaah, Allah memberikan hidayah
dilalah wal irsad, dan hidayah taufik. Semoga mereka terselamatkan juga dan menyusul bisa berhijrah dari pemahaman Islam Jamaah. Doktrin-doktrin yang sangat apa itu setiap hari digembor-gemborkan, mungkin bisa Ana contohkan ya, antara lain di tayangan atau rekaman suara berikut ini. Jadi ini adalah salah satu contoh doktrin. Kemudian kebetulan doktrin ini disampaikan langsung oleh Imam Pusat Islam Jamaah. Coba antum semua mungkin yang apa itu belum sempat di Islam Jamaah, seperti ini contoh doktrinnya ya. Coba kita play. Kita di dalam jamaah dinasihati supaya tetap menetapi Quran hadis jamaah. Itulah jalan tunggal untuk masuk surga selamat dan neraka. Selama orang itu belum bisa meyakinkan bahwa Quran hadis jamaah adalah jalan tunggal, itu belum ada kepahaman. Itu masih bisa terpengaruh, mempunyai kepahaman yang lain, apalagi oh jamaah surga, oh lain jamaah juga bisa lah. Itu berarti masih gelambiar, masih belum dikatakan paham jamaah. Nah, maka yang dikatakan paham jamaah adalah jamaah surga selain neraka semua. Nah itu adalah Pak Imam Pusat ya. Jadi sudah sangat jelas doktrinnya, yaitu jalan tunggal masuk surga selamat dari neraka itu adalah menetapi Quran hadis jamaah. Dalam jamaah ini, dalam pengertian jamaah ini adalah jamaah mereka, jamaah Islam jamaah. Satu-satunya ro'yah atau pengikut dalam Islam jamaah ini, kalau masih berpikiran ada hal yang bisa memasukkan surga selain jamaah, ini berarti masih, kalau tadi statementnya ada gelambiar atau masih ragu, masih nggak paham, masih tidak yakin begitu ya, masih setengah-setengah berarti ya. Jadi seperti inilah yang didoktrinkan terus-menerus sehingga terbentuklah suatu apa itu doktrinasi yang luar biasa di otak kita, yang intinya goalnya adalah di statement terakhir, yaitu jamaah surga, tidak jamaah neraka. Jadi ini adalah ucapan Imam Islam Jamaah, bukan ucapan kami ya. Karena kami yang dulunya berpuluh-puluh tahun itu menerima nasihat doktrin-doktrin ini dan menyaksikan langsung doktrin-doktrin ini dibacakan setiap minggunya di pengajian-pengajian kami. Kemudian ini tadi bagi ikhwah muslim yang lain ya, yang belum ikut pengajian, inilah contohnya dan bukti konkretnya yang disampaikan langsung oleh keimaman Islam Jamaah. Luar biasa sekali, itu adalah bukti doktrin yang beberapa video yang lalu juga kita sampaikan bahwa bahayanya doktrin mereka yang sampai bisa seperti, kita ibaratkan seperti mencuci otak ya, mencuci otak. Bahkan kaum-kaum intelektualitas seperti yang harusnya bisa berpikir kritis, seperti mereka yang terpelajar dari kalangan-kalangan mahasiswa, sarjana, bahkan sekelas master, dokter, dan profesor, itu saja bisa tertipu ya dengan iming-iming apa itu jamaah ini jalan tunggal, jamaah ini adalah salah satu apa itu yang bisa menyelamatkan dari surga, dari neraka, bisa masuk ke surga, yang lain tidak. Nah ini bahkan bisa mengelabui kita. Masyaallah muslimin, setelah antum nanti mengaji, ternyata kunci surga bukan itu ya. Kunci surga adalah tauhid ya. Nah itu nanti insya Allah kita akan sampaikan di sesi-sesi berikutnya. Kemudian yang kita lanjutkan video kita, bahwa yang dilakukan pengurus atau keimaman terhadap kita yang hijrah adalah, yang pertama adalah memurtadkan atau mengkafirkan. Jadi seperti Ana ini yang sudah hijrah ini, dianggap di Islam Jamaah atau pengurus ya minimal di Cilacap lah, atau semua Islam Jamaah yang masih kenal mungkin ya, yang kenal dan pernah berhubungan, itu menganggap kami itu murtad atau kafir. Nah, ini apa itu juga berlaku kepada teman-teman hijrah lain. Jadi menurut mereka yang keluar dari Islam Jamaah itu sudah kharaja anil millah,
keluar dari agama berarti mereka murtad, berarti mereka kafir. Ini adalah salah satu faham takfiri mereka, suka mengkafirkan dan menganggap golongannya adalah paling benar, ya, paling surga sendiri, ya, dan golongan lain tidak bisa masuk surga. Ini adalah salah satu bentuk asobiyah, bentuk hisbiyah, bentuk gulu, ya, bentuk taklid yang luar biasa. Padahal seperti Nabi juga sudah menjelaskan bahwa laisa minni man mata ala asobiyah. Bukan golonganku yang mereka yang mati dalam asobiyah. Asobiyah itu artinya dia asobiyah, artinya dia mengepolkan golongannya. Golongannya selalu dipolkan sendiri, ya, dikiaskan surga sendiri. Nah, ini yang berbahaya. Makanya ini paham takfir ini atau takfiri ini yang sangat berbahaya dan sangat kami kritisi, ya, karena ini adalah dosanya sangat besar, ya, bisa membalik kekafiran itu ancamannya. Kemudian ini termasuk akidahnya Khawarij, ya, di mana Khawarij itu diancam oleh Allah kila bunar menjadi anjing-anjingnya neraka. Toyib, itu yang terjadi. Perlu Anda buktikan di dalam satu doktrin, ya, yang dalam pengajian Islam Jamaah kali ini disampaikan juga oleh salah satu guru pondok dan bahkan di semua pengajar-pengajar Islam Jamaah. Seperti ini doktrinnya kira-kira yang diajarkan untuk mengkafirkan kita, kawan-kawan yang sudah hijrah maupun yang ada di luar Islam Jamaah. Ya, perlu disadari, diketahui bahwa sesuai dengan dalil hadis mauquf, hadisnya Umar Ibnul Khattab itu menjelaskan bahwa tidak dikatakan Islam kalau tidak berjamaah, gitu kan. Nah, ini berarti saya menggarisbawahi tidak boleh kita mengkafirkan orang Islam di luar golongan kita. Itu sebenarnya salah. Yang benar ya tetap kita boleh mengkafirkan orang Islam yang bukan jamaah. Kalau orang itu enggak jamaah, Islamnya enggak kanggu, ya bener gitu. Sing bener yang ngono kuwi. Jadi kepahaman kita tetap jadi satu bahwa nek gak jamaah gua biu, nek gak jamaah Islamnya gak kanggu, nek gak jamaah berarti kafir. Nah, itu juga salah satu doktrin, ya. Salah satu doktrin dari salah satu guru pondok, ya. Salah satu guru pondok di Pondok Gading Mangu, ya. Ya, ini dari sumber YouTube juga yang terpercaya. Jadi itulah kurang lebih ajarannya. Jadi termasuk di dalam video ini kita tayangkan nanti salah satu statement dari langsung imamnya langsung, ya, dengan kata-kata yang mungkin mohon maaf ini agak jorok, ya, kata-katanya. Ini adalah acara persidangan, ya, acara persidangan yang dulu pernah dilakukan sehingga menyebabkan ustadz-ustadz kami dinonaktifkan, yaitu dialog antara imam Islam Jamaah terhadap salah satu generus ulama, ya, generus ulama yang sudah tahu kebenaran dan akhirnya ada statement seperti ini. Kita lihat videonya berikut. Ora iki ngene lho. Aku kuwi ya nakoni iki. Dadi pendirian iki nek wong jaba ki ya ora kafir. Liyane jamaah ki ya ora kafir. Lah ngafire wong liyane jamaah ki ya ora oleh. Iki pendiriane ngono. Lah arek telu ki ya ngono lho. Oleh lajis maksudnya ya ngono kuwi. Padahal aku jelas liyane jamaah taek bonjrot. Taek ngerti gak kowe? Taek bonjrot ngerti gak kowe? Sopo sing gelem mangan taek bonjrot? Turuk bosok ngerti gak kowe? Turuk bosok sing ambune buadeg kuwi lho. Liyane jamaah ngono kuwi ora mau kafir. Lho. Ngono ki paham ae. Wong jamaah ngene-ngene iki. Lah berarti kowe iki wis makmum karo arek telu iku. Lah nek telu ngono ki berarti wis hati-hati sok. Toyib, kita lanjutkan.
Eh, Selanjutnya setelah kita dimurtadkan atau dikafirkan, yang kedua adalah kita difitnah. Yang hijrah-hijrah ini kita difitnah, dituduh sakit hati, ya, dituduh sakit hati, seperti apa itu, Ana mungkin dituduh tidak diberi dapukan, ya, dituduh sakit hati, seperti ustadz-ustadz kita, seperti Ustadz Kolil. Sebelumnya ada namanya Ustadz Mauludin, itu wakil 4, itu dituduh, ya, seperti klasik saja tuduhan mereka, yaitu pengen jadi imam tapi tidak kesampaian, ya. Jadi difitnah-fitnah seperti itu. Kemudian seperti Ustadz Kolil juga difitnah pengen menjadi imam, karena nggak jadi imam jadi merasa sakit hati, kemudian keluar dari Islam Jamaah. Nah, itu adalah salah satu propaganda atau isu-isu fitnah yang dikeluarkan mereka di Islam Jamaah untuk menebar atau memprovokasi, ya, dan melindungi kefahaman ro'yah-ro'yah di Islam Jamaah, sehingga kesannya yang keluar itu adalah pengkhianat, ya, yang haus kekuasaan, haus popularitas, dan pengen tampil dan lain sebagainya. Itulah fitnah-fitnah mereka yang ditujukan kepada kami, ya, tentunya untuk membentengi. Ini adalah salah satu rekaman suara langsung dari Umum Pusat Islam Jamaah yang menuduh yang hijrah-hijrah ini adalah sakit hati atau difitnah ingin menjadi imam dan sakit hati. Berikut seperti rekaman berikut ini, coba kita dengar. Maka kita supaya paham, ya, pol-polnya pol itu ya orang sakit hati dan sudah menjadi wadal, orang murtad itulah. Maka kita jangan sampai terpengaruh. Jadi kita menetapi Quran hati jamaah dengan cara ngaji, ngamal, bela jamaah, taat karena Allah. Ini supaya diterapkan dalam jamaah, ya, sebagai pekerjaan rutin, ya, sebagai agama, sebagai menetapi Quran hati jamaah, ya, ini semuanya di situ itu menurut kemampuannya, ya, sesuai dengan keadaan setempat. Itu. Jadi kita menetapi Quran hati jamaah dengan cara 5 bab, yaitu ngaji, ngamal, bela jamaah, taat. Jadi kalau sudah disebut ngaji, ngamal, bela jamaah, taat karena Allah, lah, itulah 5 bab. Jadi supaya dipahami. Gambarannya seperti dulu itu, ya, kita nasihat, kita dalam nasihat ini melakukan dengan cara patonah, bitonah, budi luhur. Lah patonah, bitonah itu dibikin ejean. Alah, orang jamaah itu nipu itu, ya, boleh, karena itu termasuk patonah, bitonah. Takiyah. Ya, itu. Nah, jadi sekarang ini ya budi luhur lah, nasihat pada luar, ya, umum budi luhur. Kita tingkatkan budi luhur kita. Tapi ke dalam ya tetap patonah bitonah itu. Tapi tidak diucapkan di umum. Nah, sehingga dengan demikian ya tidak ada orang ngecek-ngecek, ngelokkan, nggak ada. Nah, jadi supaya dipahami dan mengerti. Tayyib. Nah, ini pernyataan langsung. Ini sekaligus membuka banyak sekali aib, ya. Banyak sekali aib, banyak sekali kebohongan, banyak sekali bitonah. Tadi yang disampaikan adalah yang pertama. Yang keluar itu sakit hati. Ya, jelas tadi. Sakit hati, ya, sakit hati tidak bisa menjadi pengurus, sakit hati tidak menjadi imam, sakit hati tidak mempunyai posisi, kemudian dan lain sebagainya. Itu difitnah seperti itu. Kemudian yang kedua, sebagai tumbal. Wah, ini kayak apa ya? Ini bahasa pendukunan ini, ya. Islam Jamaah ini sudah agak dekat ini dengan bahasa istilah pendukunan, ya. Soalnya ada bahasa tumbal ini bukan bahasa yang tumbal itu sesuatu yang dikorbankan untuk tujuan yang haram, ya, tujuan yang batil, biasanya seperti itu maknanya. Tetapi kita yang hijrah ini seperti tumbal, kita yang dikorbankan untuk surga mereka. Maksudnya seperti itu mungkin, atau surga halusinasi mereka. itu yang dari Islam, Bapak Imam Pusat Islam Jamaah. Kemudian ada statement tadi, kalau kita mencermati rekaman tadi, inilah jamaah itu agomo kita. Jadi agamanya adalah jamaah.
Ya memang karena dasar akidah mereka tidak tahu, akidahnya atau keyakinannya, iktikadnya adalah jamaah. Jadi jamaah terus. Ya, itu sudah dibuka sendiri ya oleh Pak Imam Pusat ini. Kemudian yang tadi ada kita simak lagi juga, kita harus mengedepankan bitonah. Ya, bitonah itu rahasia kalau di dalam Islam jamaah. Jadi statement-statement seperti mengkafirkan, seperti memurtadkan, itu kalau bisa yaitu internal mereka ya, internal mereka. Tetapi jangan sampai dikeluarkan statement itu, karena kita menjaga hubungan, makanya harus selalu dibitonahkan, dirahasiakan, cukup di dalam keyakinan atau dalam hati. Tetapi memang mereka mengkafirkan betul kami dan Islam yang lain dikafirkan semua. Ini tadi sudah mereka tidak bisa membantah lagi dengan adanya rekaman ini, dan memang itulah adanya. Ma'asyiral muslimin, penyimak channel ini, baik yang masih di dalam Islam jamaah, baik yang ikhwah muslim yang lain yang ingin tahu mengenai ajaran Islam ini, itulah adanya. Mungkin antum menjadi cukup prihatin dengan kondisi ini ya. Semoga saja juga ikut membantu kami dalam berdakwah dan menyadarkan mereka yang masih ada di dalam. Thayyib, itu nomor 2, karena masih ada banyak sekali. Yang nomor 3 ini yang dilakukan kepada yang hijrah ini adalah menghalalkan darah. Nah, menghalalkan darah ini banyak sekali. Apa itu? Artinya gini, mereka menempatkan dalil yaitu la yahilu li salasatin yakunu nabi falatin minal ardi illa amaru alaihim akadahum. Nah, ini dalil ini adalah dalil musafir, tetapi digunakan untuk apa itu? Untuk pembenaran mereka. Dengan dalil ini adalah mereka menyatakan la yahilu li salasatin yakunu nabi falatin minal ardi. Artinya tidak halal bagi hidupnya 3 orang saja di muka bumi ini, illa amaro alaihim akadahum, sehingga mereka membentuk satu amir ya, satu pemimpin. Yang pertama ini adalah dalil musafir, jadi yang benar pemahamannya adalah tidak boleh berpergian ya tanpa menunjuk satu yang sebagai pemimpin perjalanan. Kan seperti itu maknanya yang asli. Tetapi dipelesetkan di dalam Islam jamaah ini menjadi tidak halal. Tidak halal hidupnya, artinya boleh dibunuh ya, boleh dibunuh, apa itu ya, seperti orang kafir, karena mereka sudah tidak jamaah, mereka tidak boleh dibunuh. Nah, ancaman-ancaman ini banyak sekali ya, terutama yang beredar di Facebook maupun media sosial yang lainnya. Coba kita lihat di Facebook ya, banyak sekali ancaman-ancaman terutama kepada ustadz-ustadz kita ya. Dan kami yang sudah hijrah ini sebenarnya dalam pengawasan mereka, dalam ancaman mereka sebenarnya ya. Seperti Ana ini di lingkungan Cilacap ini, kalau Ana bikin satu daurah, ustadz-ustadz mengundang ustadz-ustadz kita itu di depan rumah sini nih, banyak sekali ya, apa istilahnya, bolo pendem mereka yang berseliweran untuk mengintai kita, seperti waktu kajian Ustadz Khalil Bustomi ya dan Pak Jenderal Nur Faisi di Cilacap ya, di Masjid Agung kemarin, banyak sekali mata-mata mereka ya yang terus mengawasi dan menunggu perintah sebenarnya. Nah, inilah yang sangat sangat bahaya. Ma'asyiral muslimin, di dalam Islam jamaah ini adalah sistem seperti satu komando begitu ya. Satu komando di mana akidahnya menghalalkan darah yang lain. Coba, ini salah satu bibit-bibit bibit-bibit radikalisme ya, bibit-bibit yang sangat membahayakan, seperti teroris. Coba kalau Islam jamaah ini dipimpin oleh seseorang yang radikal ya, itu terjadi itu ya, tinggal karena mereka adalah sistemnya adalah keamiran, keimaman dengan satu komando, kemudian akidahnya menghalalkan darah. Ini kan sudah bibit radikalisme yang tampak.
tinggal action saja sebenarnya. Dan ini di beberapa tempat sudah mereka tunjukkan aksi radikalisme ini, ya. Yang dulu pernah ada kajian Ustadz Hartono Ahmad Jais di Karanganyar Solo, itu beliau menyampaikan, ya, memberikan keterangan tentang Islam Jamaah, akhirnya digelandang, hampir saja dieksekusi, ya. Benar itu adanya karena akhirnya komandannya sekarang sudah hijrah, alhamdulillah, dan mengakui bahwa memang disiapkan orang-orang yang sanggup, yang mau untuk melakukan eksekusi terhadap ustadz-ustadz ini. Dan mereka sanggup untuk tidak melibatkan nama organisasi. Bayangkan, sangat radikal sekali. Kemudian seperti kejadian di Solo, MUI Solo, ya, yang dimana di situ ikhwah hijrah kita diundang, ya, seperti Ustadz Ikhwan, seperti Ustadz Kurdi, seperti Ustadz Fauzi, itu kan diundang oleh MUI, tetapi mereka blokade, mereka melakukan show of power, ya, di MUI, ya. Itu menunjukkan mereka sebenarnya sangat radikal sekali, melakukan pengerahan massa, ya. Di Majenang juga, dekat sini, ya, Majenang itu mereka melakukan show of power juga, ya, di Masjid Majenang itu, di Sindang Sari Majenang, yang notabene-nya adalah wakaf dari Pak Jenderal Nur Faisi. Mereka melakukan show of power, jadi merasa menunjukkan kekuatan mereka, tinggal komandonya saja. Oleh karena itu sangat bahaya sekali pemahaman menghalalkan darah ini, ya, sangat fatal sekali. Semoga harapan kami bisa bersinergi, ya, terutama dengan BNPT, kemudian kepolisian, ya, bahwa memang tinggal selangkah lagi menuju terorisme, karena bibit radikal sudah ada, kemudian potensi-potensi lainnya juga sudah ada. Itulah yang terjadi, ma'asyiral muslimin, yang perlu kita perhatikan. Toyib, ini buktinya salah satu rekamannya, ya. Kemudian nanti kita sampaikan beberapa screenshot WA internal mereka, juga ada yang menyatakan bahwa yang di luar itu halal darahnya. Coba kita perhatikan rekaman berikut. Sampai ngomongi wit golek iki arep pateni iki. Sampe ngomongi Khalil sak kanca-kancane iki to. Iki seneng wong sing golek arep pateni iki wong kuwi. Tenanan iki ponakne ndi wis langsung dicel-cel iki. Kuwi gawean wis gak peduli wis. Kuwi to sing rong-rong ya kuwi, sing gawe heboh ya kuwi. Arep dipateni wong. Aku termasuk, aku barang sing arep mateni. Sampe ngomongi wit golek iki arep dipateni iki. Sampe ngomongi Khalil sak kanca-kancane iki to. Iki seneng wong sing golek arep dipateni iki wong kuwi. Tenanan iki ponakne ndi wis langsung dicel-cel iki. Kuwi gawean wis gak peduli wis. Kuwi to sing rong-rong ya kuwi, sing gawe heboh ya kuwi. Arep dipateni wong. Aku termasuk, aku barang sing arep mateni. Baik. Nah, ini adalah bukti nyata, ya. Bukti nyata real rekaman ini seperti ini. Ada juga dulu yang kebetulan qadarullah anak cari videonya tidak ketemu, ya. Yang disampaikan oleh salah satu guru pondok di Malang. Itu jelas dia ngomong Ustadz Khalil itu sudah halal darahnya. Ini tadi juga diulangi lagi di video yang ini dan dengan orang yang berbeda. Ya, seperti Ustadz Khalil itu juga dulu waktu melakukan safari dakwah, juga ustadz-ustadz yang lain, memang mereka merasa diancam, mereka merasa diawasi terus, ya. Di kajian-kajian kita, terutama para mantan ini, memang kita ada yang selalu selalu yang membuntuti seperti itu, ya, dan selalu diawasi oleh mereka pergerakan kita. Karena mereka ini memang dalam Islam Jamaah itu mempunyai semacam pasukan atau semacam gerakan underground gitu, ya, yang tidak tersembunyi. Mereka istilahkan bolo pendem. Bolo pendem ini adalah salah satu pasukan istilahnya gerakan untuk pengamanan mereka, tetapi mereka juga
dibina dengan intelijen ya. Jadi dia ada satu cara-cara memata-matai, mereka dibina seperti itu, dan mereka juga seperti show of power juga, ada seragamnya juga ya, seperti polisi dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa kita punya kekuatan juga gitu loh, dalam arti di Islam Jamaah ini. Taib, itulah yang terjadi ma'asal muslimin, yang terjadi dalam Islam Jamaah ya. Taib, yang selanjutnya yang keempat ini, yang dilakukan Islam Jamaah kepada kami yang berhijrah adalah 4, yaitu membunuh karakter. Jadi seperti karakter kami, yang terutama karakter ustadz-ustadz kami yang difitnah, itu dibunuh karakternya. Difitnah ya, dibunuh karakternya artinya seperti Ustadz Khalil itu difitnah bahwa dia melarikan uang ya, melarikan uang ke Mekah. Dia di Mekah itu sebagai tidak belajar, tapi dia melarikan uang jamaah ya, dibunuh karakternya. Seperti seperti saya misalkan, anak ini dituduh karena tidak dijadikan pengurus ya, haus popularitas dan lain sebagainya. Itu difitnah-fitnah. Yang lain juga ikhwah hijrah kita itu dibunuh karakternya, tersangkut masalah apa ya, sehingga di dalam jamaah itu itu ternyata keluar jamaah itu karena ini loh, bukan karena jamaah ini salah, tetapi ini ke masalah ini. Nah, itu memudarkan konsentrasi terhadap kebenaran. Toyib, itu yang terjadi. Nomor 5, yaitu yang dilakukan pengurus Islam Jamaah kepada kami adalah memblokir dan mensabotase. Ya, ini terjadi ma'asal muslimin. Jadi setelah kami hijrah, ini pengalaman Ana ya. Ana langsung begitu selesai sidang, divonis murtad, langsung dikeluarkan dari grup ya. Dari grup dikeluarkan, terus nomor-nomor itu diblokir ya. Jadi yang ada di HP Ana ini sudah tinggal tulisan itu, nggak ada fotonya semua, artinya diblokir ya. Di WhatsApp itu diblokir semua, yang teman-teman dulu kita Islam Jamaah tidak bisa dihubungi, termasuk yang memblokir adalah keluarga-keluarga Ana ya. Seperti mertua itu masih memblokir, bayangkan. Masih memblokir mereka, karena ya itu ajarannya supaya memblokir. Ini ada kita buktikan ya dalam salah satu notulen teks daerahan. Ini bentuknya seperti huruf pegon, akan saya bacakan, nanti juga akan tampil di layar. Kita akan tunjukkan buktinya, bukan dari ucapan saja tapi buktinya. Ini adalah nasihat bulanan yang biasanya setelah nasihat pusat ini sebagai NB atau sebagai tambahan ya. Kita bacakan saja. Ini adalah salah satu bukti bahwa kami itu disabotase, diblokir, tidak boleh ibaratnya tidak boleh bergaul dan lain sebagainya. Coba kita lihat ini. NB2 ya, NB2. Larangan membaca, melihat dan menyebarkan tulisan-tulisan atau video-video, tayangan-tayangan yang bisa menyebabkan keraguan-raguan terhadap kebenaran Quran hadis jamaah dan merusak kefahaman. Ya, ini nasihatnya. Judul NB-nya seperti ini. Terus kita lanjutkan isinya. Sehubungan dengan banyaknya pengaruh-pengaruh yang bisa meragu-ragukan kebenaran Quran hadis jamaah dan merusak kefahaman melalui media cetak, maka dinasihati dan diijtihati. Nasihat dan ijtihad itu. Jamaah dilarang membaca tulisan-tulisan, artikel-artikel, kitab-kitab karangan, buku-buku fitnah,
mendengarkan rekaman-rekaman, melihat video-video, tayangan-tayangan, ceramah-ceramah, ya, tausiah-tausiah agama, ya, tausiah-tausiah agama, kajian-kajian ilmu yang tidak jelas dasar dalilnya dan tidak dikenal siapa penulis atau penyampainya, ya. Apalagi jelas-jelas ditulis oleh orang-orang yang dengki dan tidak senang dengan jamaah dan sengaja ditujukan untuk merusak pemahaman dan kefahaman jamaah. Nasihat ijtihad ini supaya diterima dengan hati ridho dan dikerjakan karena Allah. Moga-moga Allah paring barokah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Ini adalah satu bentuk nasihat ijtihad di keimaman Islam jamaah seperti ini. Jadi coba kita lihat ini. Mereka dinasehati oleh imam pusat dalam Islam jamaah, ya, untuk tidak boleh mendengarkan, melihat video, mengakses tulisan, ya, berhubungan dengan orang-orang yang berubah kepahaman, ya. Ya, ini dipagari, ya, baik itu media secara langsung, media elektronik dan tulis, ya, berupa apapun, seperti video-video ini. Video-video yang Ana buat ini memang kami sasar untuk mereka sebenarnya, dan edukasi terhadap umat Islam yang lain, ya. Tetapi memang karena terbatasnya akses kami, karena kami diblokir, ya. Semoga Allah Jalla wa'ala menggerakkan hati mereka sehingga suatu saat mereka akan menonton video ini, ya, atau mungkin rasa penasaran karena tidak bisa bertemu langsung mungkin dengan Ana, ya, iseng-iseng melihat YouTube, mungkin bisa mereka lihat, ya, atau apapun caranya kita tempuh agar kita usahakan untuk bisa selamat, karena sebenarnya kita sangat mencintai mereka dan ingin menyelamatkan mereka dari kesesatan Islam jamaah. Ya, ini adalah salah satu bentuk pemagaran. Ada lagi juga, ini ada satu nasihat lagi dari bulanan, tetapi dari seri bulan yang berbeda. Ini adalah salah satu NB juga, ya, ini kalau kita. Nah, ini nasihat. Kemudian ini ada, ya, keimaman menyampaikan maklumat di bawah ini, ya, untuk semua jamaah. Jadi yang pertama adalah dilarang mendengarkan ceramah mereka. Mereka itu maksudnya kami yang hijrah. Tulisannya kecil sekali, ya, ini. Sebentar, kita zoom aja. Mengajak mereka baik secara langsung, bertemu dengan mereka baik secara langsung lewat lewat media sosial maupun media apapun. Jadi kita tidak boleh tidak boleh diakses, tidak boleh bertemu, baik melalui media sosial tidak boleh berhubungan, maupun apalagi bertemu, ya, apalagi bertemu. Qadarullah, beberapa orang di Cilacap yang hijrah sudah ke rumah Ana ini dan bertabayun. Kemudian alhamdulillah mereka sudah berhijrah sekarang dan meninggalkan akidah Islam jamaah thayyib. Dan Ana 24 jam siap, ya, apabila antum semua mungkin yang di daerah dekat-dekat sini di Cilacap dan sekitarnya bisa berkenan menghubungi Ana, ya, untuk ibaratnya untuk meminta penjelasan mungkin, ya, sedikit gambaran bertabayun terhadap kawan-kawan hijrah. Ana 24 jam siap untuk ini. Tayyib. Nomor 2, dilarang meminta fatwa, minta nasihat dan atau menanyakan bab hukum kepada mereka. Jadi Islam jamaah di dalamnya itu tidak boleh bertanya kepada kita, tidak boleh mendengarkan nasihat kita, tidak boleh minta hukum kepada kita. Nah, itulah pemagaran mereka. Yang ketiga, dilarang
menghadiri dan mengikuti semua kegiatan mereka. Nggak boleh daurah nggak boleh. Jadi ngaji itu hanya di Islam Jamaah tok. Ngaji di luaran itu kalau tidak terpaksa, misalkan urusan kantor, sekolah misalkan ya, yang tidak bisa dihindari, itu pun mereka ya masuk telinga kanan keluar telinga kiri ya. Jadi mereka anggap Allah itu hanya seperti angin lalu saja, nasihat-nasihat Ustadz luar itu. Masya Allah. Nomor 4, dilarang mengundang mereka untuk mengajarkan ilmu. Tabayun nggak boleh, apalagi mengundang kami yang untuk memberi ibaratnya pengertian-pengertian terutama untuk hijrah, itu tidak boleh. Tapi ada saja jamaah-jamaah yang mengundang anak untuk mereka tabayun di rumah mereka. Bahkan ada beberapa tempat, seperti kemarin ada yang di dekat sini, di dekat kantor Pertamina sini ada, kemudian ada juga yang beberapa tempat seperti di Adipala juga, kemudian ada di dekat Pulau Nusa Kambangan yang di perbatasan dengan laut juga ada juga di daerah sekitar sini banyak juga Islam Jamaah yang kepo dan akhirnya bisa hijrah, alhamdulillah. Baik. Kemudian dilarang dilarang bergabung di dalam grup media sosial mereka dan atau grup media sosial yang di dalamnya terdapat orang-orang yang sudah berubah kefahamannya, seperti grup grup Line, Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Dan apabila jamaah dimasukkan atau berada dalam grup tersebut, supaya segera keluar dari grup agar tidak terpengaruh. Wes, ora usah melu grup yang hijrah, ora usah melu-melu di Facebook, di Telegram, di Instagram, di mana, nggak usah ikut-ikutan mereka supaya nanti tidak terpengaruh. Dilarang membaca serta menyebarkan postingan mereka, postingan-postingan kami yang hijrah, postingan tentang tauhid, postingan kepada ajakan untuk menghidupkan sunnah, menjauhi bid'ah, ya, larangan untuk terhadap kesyirikan dan lain sebagainya. Mereka tidak boleh seperti itu. Kemudian postingan mereka. Kemudian yang ketujuh, dilarang membantu dan memfasilitasi semua kegiatan mereka. Ya, nggak boleh bantu memfasilitasi kegiatan, terutama seperti yang sudah hijrah itu. Kalau ada mereka ada kematian misalkan, ada yang sudah hijrah kemudian meninggal gitu ya, wah itu mereka nggak boleh tuh bantu, itu nggak boleh bantu. Terus ada kesusahan terhadap yang sudah hijrah ini, nggak usah membantu, memfasilitasi nggak usah. Nah itu salah satu, coba antum semua berpikir, apakah seperti itu Islam, apa seperti itu adalah syariat Islam, atau hadis-hadis Nabi atau sabda-sabda Nabi seperti itu. Sesama umat Islam harus saling membantu, tetapi di dalam Islam Jamaah ijtihadnya sebaliknya, dilarang seperti itu. Masya Allah, ini adalah kesesatan. Satu-satunya jamaah supaya mentaati dan menerima dengan hati ridho nasihat ijtihad ini adalah nasihat ijtihad keimaman Islam Jamaah. Banyak sekali yang bertentangan dengan Quran hadis, tetapi karena ini sudah nasihat, mau tidak mau harus taat kepada keimaman. Itu kira-kira. Kemudian masih ada lagi yang dilakukan terhadap kami. Nomor 6, pemutusan hubungan kerja. Jadi kami misalkan karena hubungan sudah diputus ya, disabotase, baik yang kami yang sudah menyatakan hijrah, misalkan kebetulan yang hijrah ini mencari nafkah di yang masih di Islam Jamaah, itu langsung dipecat begitu. Ya, dipecat langsung disuruh keluar.
wes kamu keluar aja karena kamu sudah tidak lagi sepemahaman, udah kamu keluar dari pekerjaan ini. Nah, itu yang terjadi kalau bawahannya ini atau karyawannya itu yang hijrah. Tapi kalau kami yang mempunyai perusahaan, yang teman-teman hijrah yang lain, itu tidak melakukan seperti itu terhadap yang di Islam Jamaah. Justru kami selalu mengarahkan, selalu menyadarkan, semoga mereka bisa hijrah. Thayyib, itulah kekejaman mereka ya. Yang jelas-jelas ada banyak sekali contohnya. Coba antum lihat di YouTube yang lain, coba. Nah, termasuk salah satu yang terjadi kemarin, pengusiran di masjid ya. Nomor 7 nih, mengusir dan memutus family. Itu yang juga dilakukan di kami. Mereka itu mengusir dan memutus family. Seperti yang ada di video ini, coba sedikit akan kita tampilkan. Ini salah satu jamaah yang sudah hijrah mau Jumatan, dihalang-halang ini. Coba kita lihat videonya. Thayyib. Nah, itu sudah sedikit ya, itulah yang terjadi, itulah realita yang ada. Mereka menghalang-halangi, bahkan ada di daerah mana itu, kita mau Jumatan tidak boleh, seperti yang bukan yang boleh sholat di mana atau di kampung-kampung lain. Kita biasa sholat di sini. Coba biar hari-hari kok dia sholat di sini tiap Jumat, siapa mau larang-larang? Bukan melarang orang sholat. Nah, larang nyerahnya kenyataannya yang boleh masuk. Ya enggak jualnya silakan, Mbak inilah. Kita mau lapor di di ini kemari. Duduk saja. Ya Rabbi. Ya ada bunuh jauh Mas, bunuh. Asik itu kafir dong. Astagfirullah ya Allah. Kepa kapan jadi begini semua. Tinggalkan itu, takfiri. Tinggalkan itu. Jadi di Adipala kemarin, Adi Reja Kulon ya. Kita juga diusir sebenarnya untuk menduduki masjid itu. Thayyib, itu yang terjadi. Memutus family jelas. Banyak sekali ikhwah hijrah itu yang diusir, tidak diakui anak ya, diceraikan dengan istrinya ya, diputus familinya ya, tidak diakui ya, dipaksa untuk bercerai karena satunya masih dalam Islam Jamaah. Itu sudah tidak rahasia umum lagi, sudah terjadi yang ada di depan mata ya. Thayyib, itu juga hampir terjadi di Ana, karena Ana dulu juga sempat akan diagendakan untuk bercerai ya. Thayyib, itulah yang terjadi. Nomor 9 adalah mempersekusi ya. Kita persekusi seperti kita diusir ya dalam malam. Banyak sekali ikhwah hijrah ya yang kondisinya cukup menyedihkan ya, malam-malam diusir, seperti Ustadz Budianto yang di Adipala itu ya. Dia tidak bawa apapun kecuali yang menempel bersama anak istrinya, diusir dari rumahnya ya, nggak mau kemana, dengan kondisi keuangan seadanya. Nah, itu yang terjadi, itu benar-benar yang terjadi. Alhamdulillah, beberapa kesempatan yang lalu kami berkonsolidasi dengan MUI Cilacap ya, kaitannya dengan ini, dan dari MUI siap ya untuk memfasilitasi, menampung sementara ikhwah-ikhwah yang mengalami persekusi ya atau pengusiran dari Islam Jamaah. Alhamdulillah, banyak sekali saudara Islam kita yang menampung kita, banyak sekali saudara Islam kita yang sejati adalah merangkul kami yang hijrah, kemudian membantu kami yang hijrah, tidak seperti saudara kami yang dulu yang mengusir dan lain sebagainya, yang begitu kejam terhadap kami. Thayyib. Yang terakhir ini ya, menghindari dan membenci. Mereka itu selalu menghindari kami, kemudian anak tidak tahu, wallahu a'lam, yang terjadi pada mereka, tetapi seperti anak ketemu sesama mantan itu tatapannya sudah tatapan kebencian. Mungkin kami dianggap murtad, halal darahnya, sehingga mungkin saja seperti itu. Dan mereka sangat khawatir terhadap kami ya, karena kami tahu betul akidah yang di dalam Islam Jamaah. Ya, kami itu adalah orang-orang yang paling diwaspadai, karena kartu as mereka atau
kebohongan-kebohongan mereka, ajaran mereka yang sesat seperti itu kami sudah tahu semua. Dan terutama dengan video-video ini kami buka semua, jadi Ana tidak ada lagi yang Ana tutup-tutupin, karena ini kebenaran. Ana tidak ada rasa takut sama sekali untuk menyampaikan ini. Semoga video ini bisa tersampaikan kepada seluruh umat Islam pada umumnya yang menyaksikan channel ini, sehingga itulah realita yang kita hadapi sekarang ini. Dan masih ada PR banyak sekali di kami yang kami berusaha untuk menyadarkan saudara-saudara kita yang masih dalam Islam Jamaah. Tayyib, ma'asyiral muslimin, akramanallah wa iyyakum. Itu adalah tadi kita sampaikan mengenai apa saja hal-hal yang dilakukan pengurus Islam Jamaah, keimaman Islam Jamaah terhadap kami-kami yang berhijrah. Semua ada buktinya, semua ada otentik bukti, ya. Dan mungkin tidak bisa saya sampaikan semua buktinya karena begitu banyak sekali. Dan sudah saya kumpulkan sedikit saja. Semoga itu bisa mewakili dan apa yang terjadi adalah kenyataan yang sebenarnya. Toyib, mungkin itu yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kita pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Intinya tujuan dakwah ini adalah menyadarkan saudara-saudara kita yang masih dalam Islam Jamaah, kemudian membentengi umat Islam pada umumnya, sekaligus mengedukasi mereka agar selamat, ya, dan tidak sampai masuk ke dalam kesesatan Islam Jamaah. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.